Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan bahas bab 8 yaitu Accessing Command Line. Di bab kali ini kita akan bahas beberapa materi. Di antaranya yaitu Ching Language in Debian, pengenalan basic terminal dan password root Ubuntu. Di sini kita langsung masuk ke Debian-nya. Kita isi sandinya atau passwordnya. Untuk password di sini saya pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu klik enter. Oke, di sini saya akan masuk atau saya akan mencari terminal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di atas sini hari, tanggal, dan jam. Saat kita menggunakan bahasa Indonesia, yang pertama hari. Sedangkan pada bahasa Inggris yang pertama adalah bulan, lalu hari dan tanggal. Semuanya ini akan menggunakan bahasa Inggris atau English. Jika teman-teman pakai bahasa Inggris, di sini untuk mengganti bahasa, teman-teman bisa masukkan perintah root dengan SU. Lalu klik enter. Lalu di sini masukkan sandinya. Lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan kata perintah yaitu sudo tpkg recon figur. Lalu klik enter. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memilih bahasa yang akan diubah. Di sini saya akan cari kode bahasa Indonesia. Mana kodenya ini? ID register ID UTF-8 UTF-8. Jika teman-teman ingin mengubah ke bahasa Indonesia menggunakan kode ini, nah jika kita ingin mengubah bahasa Indonesia lalu ke bahasa Inggris, kita gunakan kode EN. Kita gunakan kode EN underscore US UTF-8 UTF-8. Lalu kita klik enter. Kita klik spasi dulu, lalu kita klik enter. Nah, di sini teman-teman pilih yang EN US UTF-8. Lalu kita enter lagi.
Nah, jika seperti ini berarti bahasa yang kita ubah sudah berhasil. Nah, terus ke aktivitas, lalu kita cari pengaturan. Untuk setting. Nah, di sini teman-teman scroll ke bawah, lalu pilih wilayah dan bahasa. Kita pilih yang layar lock maksud. Lalu di sini kita isi sandinya. Lalu kita klik enter. Nah, di sini kita pilih English. Jika teman-teman belum ada opsi English, teman-teman bisa klik titik 3, lalu pilih yang English, lalu klik pilih. Nah, di sini sudah English ya. Nah, kemudian kita setting yang akun Anda. Kita pilih yang English. Jika teman-teman belum ada opsi Inggrisnya, kalian bisa klik titik 3, lalu pilih English. Oke, di sini sudah mengubah bahasanya. Kita silang. Lalu di sini kita power off. Lalu kita running. Ini kita enter. Kamu ngapain, Tot? Oh, minggu untuk mancing nih. Ini sudah merekam. Kita isi passwordnya. Nah, di sini ada new folder name, di mana ada pilihan kita akan ganti name folder, ya atau tidak. Kita akan ganti ke English atau tidak ya teman-teman. Nah, ini ada name folder yang menggunakan bahasa Indonesia, ada desktop, unduhan, tempat publik, dokumen, dan lain-lain. Nah, jika pada bahasa Inggris yaitu desktop, download, template, publik, dokumen, dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman ingin update name-nya atau tidak, terserah teman-teman. Kalau saya update, kita update name. Lalu di sini kita update name. Oke, di sini sudah ganti menjadi bulan. Sedangkan sebelumnya adalah hari. Nah, di sini juga yang tadinya aktivitas sekarang jadi activity. Nah, kita klik. Biasanya di sini yaitu cari. Namun sekarang yaitu type to search. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk penggantian bahasa menjadi Inggris. Ini itu harus diganti ke bahasa Inggris. Karena nanti pada video selanjutnya saya akan menggunakan bahasa Inggris. Jadi takutnya ada penamaan atau pilihan yang berbeda. Nanti takutnya menjadi bingung.
Oke teman-teman, untuk pengubahan atau changing language dalam Debian cukup sampai sini. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Oke, lanjut materi kedua, yaitu pengenalan basic terminal. Kita langsung buka aplikasi VirtualBox. Kita running. Lalu di sini kita isi passwordnya. Lalu kita klik enter. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke terminal atau kita klik activity. Lalu kita cari terminal. Oke teman-teman, di sini saya akan full mempelajari penamaan yang ada pada terminal. Kita akan belajar yang awal. Di sini ada ini. Jadi ini adalah nama user pengguna atau user Debian desktop yang kita gunakan. Nah, nama ini ditetapkan pada saat kita install Debian desktop. Pada parameter username-nya itu kita disuruh buat nama yaitu ismi. Jadi sebelum tanda add ini adalah nama punggungnya atau nama yang ada pada pertama kali kita masuk atau pertama kali pada kita login Debian desktopnya. Teman-teman, yaitu user pengguna. Nah, oke, selanjutnya nama setelah tanda add ismi. Nah, ini adalah nama hostname saya ya teman-teman, dimana hostname ini penamaan jadi yang digunakan pada Debian desktop kita. Nah, misalkan server saya ini ada di Semarang. Nah, saya ini berada di Jawa Tengah. Nah, kita akan meremote server kita pada Semarang. Ini teman-teman. Itu kita bisa menggunakan hostname kita, lalu kita masukkan IP-nya ya. Jadi untuk masuk servernya kita tinggal masukkan hostname kemudian IP-nya. Oke, jadi seperti itu. Jadi hostname adalah penamaan jaringan yang kita gunakan. Kemudian di sini untuk hostname kita bisa gunakan perintah hostname.tl. Lalu kita klik enter. Nah, ini ada nama static hostname ismi yang kita buat secara manual. Nah, di sini basisnya yaitu VM atau virtual machine. Karena saya membuatnya virtual machine, jadi di sini virtual machine. Kemudian di sini ada virtualization Oracle. Karena saya menggunakan VirtualBox, jadi virtualization-nya itu Oracle. Jika kita gunakan VMware, itu virtualization-nya itu akan beta. Oke teman-teman, di sini ada tanda lengkung, dimana ini menandakan bahwa kita berada di home directory. Nah, untuk mengecek apakah kita sedang berada di home directory atau tidak, kita akan memasukkan perintah pwd, lalu enter. Nah, di sini kita berada di home ismi atau home directory kita. Di sini saya akan mencoba tidak berada di home directory lagi dengan perintah cd spasi
garis etc lalu enter. Nah, di sini saya sudah tidak berada di home directory. Kita ketik clear dulu. Enter. Saya akan masuk home directory saya lagi dengan perintah cd spasi slash home is me. Lalu klik enter. Nah, di sini sudah berada di directory saya lagi ya teman-teman. Di sini ada tanda lengkung. Nah, di sini kita cek pwd. Kemudian kita enter. Nah, di sini saya sudah berada di home ismi atau di directory saya. Selanjutnya tanda dolar. Untuk tanda dolar merupakan tanda bahwa kita berada di hak akses user biasa, di mana hak akses itu yang paling tertinggi adalah root, yaitu hak akses tertinggi. Nah, gimana cara kita masuk pada root? Kita perintah su lalu kita enter. Kemudian kita isi passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu kita klik enter. Nah, sekarang saya sudah berada di root. Nah, di sini tanda lengkungnya hilang. Nah, pada home root sama home ismi itu berbeda. Jadi dia tidak menggunakan lengkung home directory lagi ya teman-teman. Di sini saya akan mencoba pada directory root, yaitu cd spasi slash root. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini saya sudah masuk pada home directory root. Tanda root itu tandai dengan tanda pagar ya. Nah, tandanya itu sudah masuk pada root. Nah, di sini kita sudah masuk pada home directory root. Untuk mengecek kita ketik pwd lalu kita klik enter. Nah, di sini terlihat bahwa kita masuk pada home directory root. Oke, di sini untuk keluar dari root kita tinggal ketik exit lalu enter. Nah, di sini sudah berada pada directory sebelumnya. Oke, cukup sampai sini untuk materi yang kedua. Oke, di sini kita lanjut materi yang ketiga, yaitu password root Ubuntu. Dimana kita akan membuat password pada Ubuntu. Jadi Ubuntu dan Debian itu berbeda. Dimana di Ubuntu ini kita tidak parameter yang digunakan untuk mengisi atau membuat password root pada saat kita menginstal Ubuntu.
Sedangkan pada menginstal Debian ini kita disuruh membuat password root pada parameter yang disediakan pada Debian-nya. Jadi di sini kita akan membuat password root pada Ubuntu. Oke, di sini kita langsung masuk saja ke VirtualBox. Di sini kita running Ubuntu servernya. Oke, di sini kita akan login, lalu masukkan passwordnya. Oke, kita sudah masuk pada server kita. Lalu kita clear. Bentar. Oke, teman-teman, di sini kita akan coba masuk pada root. Kita masukkan perintah su, lalu enter. Di sini kita disuruh memasukkan password di rootnya. Sedangkan pada Ubuntu server ini kita belum membuat password root pada saat menginstalnya, teman-teman. Jadi kita tidak bisa masuk pada root karena kita belum membuat passwordnya. Coba kita akan cek. Jadi kita tidak bisa masuk pada root. Jadi di sini kita harus membuat password rootnya terlebih dahulu dengan perintah sudo /pt. Lalu kita enter. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password. Di sini kita gunakan password yang sama pada saat kita login. Kita memasukkan passwordnya yaitu 123456. Lalu klik enter. Nah, di sini kita disuruh membuat password untuk cold. Di sini saya akan buat passwordnya yaitu 12345. Lalu kita enter. Kemudian retype new password itu 12345, lalu enter. Oke, ini password update sukses. Oke, di sini saya akan cek apakah sudah masuk root. Kita akan coba yaitu su, lalu masukkan passwordnya. Oke, di sini saya sudah berada pada server root. Saya akan cek apakah sudah berada pada server root. Ini saya pwd, lalu enter. Saya berada pada home directory ismi. Saya akan masuk pada directory root. Kita coba cd spasi root.
kemudian enter. Nah, saya sudah berada pada root. Oke, cukup sampai sini untuk materi bab 8. Accessing command line.